Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Fasubhanallahi la ilma lana illa ma 'allamana innahu huwal alimul hakim. Tsumma amma ba'd. Jemaah subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi hari ini setelah kita mendapatkan kemudahan dari Allah untuk sholat subuh secara berjamaah di Masjid Baitur Rahman ini, kita berkesempatan untuk melanjutkan kajian kita subuh pagi, yang karena pada kesempatan yang lalu kita pernah membahas masalah penglaris, lalu kita membahas hal yang terkait dengan perbuatan syiriknya, yang memang ada sebagian yang tidak dibenarkan dalam upaya orang ketika berusaha atau berdagang atau berjual beli melakukan hal-hal yang seperti itu, ya, membuat penglaris. Lalu kemudian hari ini kita juga masih terkait dengan soal perdagangan, tapi temanya adalah keutamaan berdagang, keutamaan kita dalam berbisnis, berjual beli. Sebagai titik tolak ayatnya, kita baca surat Al-Mulk, surat yang ke-67 ayat ke-15. Surat Al-Mulk itu surat yang ke-67 ya. Ayat 15 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dzalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusyur. Dialah, maksudnya Allah, ya, yang telah menjadikan untuk kalian bumi ini sebagai tempat tinggal yang dzalul, yang mudah untuk kita hidup di dalamnya. Tidak di bulan, tidak di matahari, tidak di planet lain yang kita akan mungkin berkeringat terus, atau mungkin akan lelah terus, akan capek terus, akan berjibakunya luar biasa. Tapi Allah hadirkan untuk kita adalah bumi untuk tempat kita tinggal. Famshu fi manakibiha, maka hendaklah kalian berjalan, bertebaran di bumi ini, di mana-mana bagiannya, di mana-mana pelosoknya. Wa kulu mir rizqih, dan makanlah dari karunia rezeki yang Allah berikan kepada kalian di bumi itu. Wa ilaihi nusyur, dan kepadanya lah kalian akan kembali. Ayat ini mengingatkan kita semua agar memahami bahwa Allah menciptakan bumi ini adalah kemanfaatannya untuk kita manusia. Sebagaimana di ayat yang lain di surat Al-Baqarah, Allah mengatakan, Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah, maksudnya, yang telah menciptakan untuk kalian semua yang ada di muka bumi ini. Allah menciptakan itu untuk kalian, lakum. Ya, diciptakan tanaman-tanaman, diciptakan tumbuhan-tumbuhan, diciptakan binatang, hewan, semua itu untuk kepentingan manusia. Ya, diciptakan di bumi ini ada gunung, ya, ada daerah berbukit, ada daerah di bawah lembah, ada sungai, ya, ada aliran air, ada laut. Ke atasnya kita melihat ada langit yang terisi dengan benda-benda langit, matahari, bulan, ya, bintang-bintang, planet-planet, semuanya itu Allah ciptakan adalah untuk kepentingan
manusia. Jadi kita bukan hanya salah satu ciptaan Allah dari sekian banyak yang Allah ciptakan, ya. Salah satu ciptaannya adalah kita, bukan. Kita bukan hanya salah satu ciptaan Allah, tapi kita adalah satu-satunya ciptaan Allah yang karena alasan kita Allah ciptakan lainnya. Walaupun terjadinya adalah Allah ciptakan dulu lainnya, Allah ciptakan dahulu ini alam semesta, Allah ciptakan dulu langit, Allah ciptakan dulu bumi, baru kemudian Allah ciptakan kita manusia. Di dalam proses penciptaannya itu langit dulu, bahkan dulu langit bumi itu satu. Lalu terjadi apa yang disebutnya kalau dalam teori manusia disebut terjadi Big Bang. Itu ledakan dahsyat. Ya. Itulah sebagai awal penciptaan alam semesta ini terjadi, lalu terpecah-pecah menjadi partikel-partikel kecil dalam pandangan Allah. Salah satunya menjadi bumi, menjadi matahari, menjadi bulan, menjadi ini semua. Itu setelah jadi satu kejadian, ya kalau kita bilang gempa atau ledakan dahsyat, itulah. Nah itu kalau teori ilmiah manusianya membacanya begitu. Ya, tapi kalau dalam Al-Quran cukup dikatakan Allah menciptakan dahulunya adalah alam ini, baru kita dihadirkan sebagai manusia. Di ayat surat Al-Mulk ayat 15 itu dikatakan Allah jadikan bumi ini untuk kalian sebagai dalulan, tempat yang mudah untuk kita tinggali. Ya. Jadi kita ini aslinya Pak, Allah ciptakan tinggal di hutan, tinggal di mana-mana tempat, kayak orang-orang dulu kita, orang tua-tua dulu kita. Itu aslinya bisa makan dengan mudah. Nggak ada apa-apa, ambil daun ini, ambil singkong, ambil apa. Kemudian ada Allah ciptakan binatang-binatang yang berkeliaran, ada ayam, ada bebek, ada apa, ada kambing, semuanya. Itu mereka makan dari situ. Aslinya manusia itu begitu. Gampang. Yang bikin kita sekarang susah cari makan itu adalah sistem yang dibuat oleh manusia. Dan sistem itu sebetulnya adalah kita punya. Pasar Islam itu ada sebetulnya. Ya, suk, aswak. Nah, dalam bahasa Arab suk itu pasar atau aswak. Jadi dulu sejarahnya itu Nabi di Madinah setelah menciptakan atau setelah menghadirkan masjid, ya, membangun masjid, kemudian tidak berapa lama kemudian beliau membangun pasar. Jadi pasar itu dibangun berikutnya karena kebutuhan hidup. Waktu itu yang mimpin Abdurrahman bin Auf, orang yang akhirnya kita kenal sebagai orang yang paling kaya, yang susah menjadi miskin, pengen miskin nggak bisa-bisa. Kalau kita udah miskin pengen kaya nggak bisa-bisa. Kalau beliau sudah kaya pengen miskin nggak bisa-bisa. Beliau lah yang membangun pasar. Kenapa? Karena waktu itu sudah ada pasar punya Yahudi. Pasar Yahudi itu dibuat dengan berbagai macam tujuan yang tidak memenuhi ketentuan syariat yang kita pelajari kemarin dalam soal muamalah. Kalau masih ingat, bahwa dalam sistem Islam kita bermuamalah, berinteraksi sosial dengan sesama, kita dalam 3 hal utama, jual beli, sewa menyewa, utang piutang, hendaklah kita harus memenuhi minimal 3 syarat utama, yaitu tidak boleh di dalamnya ada unsur riba, yang kedua tidak boleh ada unsur gharar, ya, ada tipuan-tipuan, ketidakpastian, tidak jelas. Ya, jadi orang bisa menipu, bisa membuat orang akhirnya bisa tertipu. Kemudian yang ketiga, tidak boleh ada unsur maisir atau judi. Nah, dalam Islam itu begitu. Ya, jadi makanya nggak boleh sistem ijon itu nggak boleh dalam Islam. Membeli buah di pohon, ya, dengan harga matang, nah itu nggak boleh. Tapi kalau membeli buah di pohon harga mentah, hasil masaknya sudah dia tidak lihat lagi, itu tidak apa-apa. Tapi ijon itu yang nggak boleh adalah menjual buah dengan harga masak, dan nanti setelah masak jadi atau nggak jadi itu
Akhirnya jadi itu yang namanya salah satu pengertian gharor itu di situ. Baik ya. Jadi kita lihat dulu di zaman Nabi itu adalah yang pertama kali dibangun, diantaranya sesudah beliau bangun masjid adalah bangun pasar. Jadi bangun perekonomian sebetulnya Nabi itu. Karena beliau tahu betul kita itu tidak bisa beribadah dengan nyaman kalau urusan perut ini belum selesai. Li'ilafi Quraisy ilafihim. Kebiasaan orang-orang Quraisy. Apa kebiasaan mereka? Kebiasaan mereka adalah rihlatas syita wa saif. Mereka biasa berjalan untuk berdagang. Fis syita ya, di musim dingin itu jalannya ke arah Yaman, ke selatan. Wasaif, dan di musim panas. Musim panas beliau berjalannya ke arah utara. Karena kalau musim dingin ke arah utara nggak kuat, turun salju di sana. Ya, kalau di Syam itu musim dingin. Jadi musim panas itu ke Syam, ke utara. Musim dingin ke selatan. Ya. Falyabudu rabb hadzal bait, maka hendaklah mereka beribadah kepada Allah Tuhan dari Ka'bah ini. Makanya kita umat Islam kalau pergi haji menyembah yang punya Ka'bah, bukan menyembah Ka'bah. Itu hati-hati. Kita beribadah kepada yang punya Ka'bah. Ya, rabb hadzal bait alladzi at'amahu min ju' wa amanahu min khauf. Karena dialah Allah yang telah membuat kita hilang rasa lapar, ya. Membuat kita itu tidak lagi kelaparan dan membuat kita tidak lagi punya rasa takut, cemas dalam hidup, ya. Cemas karena banyak hal dalam hidup ini yang penuh dengan ketidakjelasan, belum kondisi kekuasaan yang tidak bersifat mengayomi, menyayangi atau membangun kemasyarakatan dengan nilai-nilai kebersamaan, keadilan, ya, yang bertujuan kebaikan, kesejahteraan, ya, kemanfaatan. Baik, jadi di situ dikatakan falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahu min ju' wa amanahu min khauf. Karena Allah adalah zat yang memberikan kita makan sehingga kita tidak kelaparan, dan Allah memberikan kita jaminan keamanan sehingga tidak punya rasa takut. Sebetulnya seorang muslim itu yang dituju. Dan orang yang berkuasa atas umat Islam harus berpikir tentang bagaimana mengatasi dua hal ini. Sebetulnya itu. Ya, jadi makanya seorang muslim itu akhirnya adalah orang yang berpikir tidak hanya melulu ibadah cari pahala dengan dzikir salat di masjid, tapi juga dzikir salat di pasar. Gimana disebut di surat An-Nur, surat yang ke-30, surat yang ke-24 ya, maksud saya. Surat yang ke-34, surat yang ke-24 maksud saya. Ayat 7, ayat 37. Surat yang ke-24 ayat 37. Allah berfirman, Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulubu wal absar. Laki-laki, orang-orang yang tidak pernah terpedaya, tidak pernah tertipu dengan perdagangan yang mereka buat, dengan jual beli yang mereka buat, wala bai'un an dzikrillah, daripada mereka mengingat Allah. Jadi jual beli, perdagangan, bisnis mereka tidak membuat mereka lupa kepada Allah. Wa iqamis shalah, mereka tetap menegakkan salat di tempat-tempat bisnisnya, di kantornya, di tempat dagangnya, di tempat muamalahnya. Wa ita'iz zakah, mereka membayar zakat. Semua itu mereka lakukan karena yakhafuna, karena mereka takut yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar, suatu hari yang di hari itu nanti mata manusia terbelalak, kaget, ketakutan. Itulah hari kiamat. Hati manusia penuh kecemasan, matanya melotot
karena bukan melotot melihat yang indah, melotot karena ketakutan. Sampai bola matanya mungkin akan keluar. Itu kalau orang ketakutan itu begitu digambarkan. Itulah hari kiamat. Nah, orang yang berdagang takut itu, makanya dia tetap ingat kepada Allah, dia tetap sholat, tetap berzakat di tempat itu. Kenapa? Karena pasar itu sebetulnya tempat yang menjadi lawannya masjid. Ya. Dari hadis Abu Hurairah dikatakan, ahabbul bilad ilallah masajiduha wa abghadul bilad ilallah aswaquha. Tempat yang paling Allah sukai di bumi ini adalah masjid. Jadi kalau kita setiap hari ke masjid ini, kita ke tempat yang paling Allah sukai. Kira-kira Allah suka sama kita nggak jadinya, Pak? Ini tempat yang Allah paling sukai ini, masjid. Ya, semua masjid. Ya, bukan masjid Baitur Rahman aja, bukan. Semua masjid itu adalah tempat yang paling Allah sukai. Dan sebaliknya, tempat yang paling Allah tidak sukai, ya, bahasanya wa abghadul bilad ilallah, ya, tempat di sebuah negeri yang paling tidak Allah sukai itu adalah pasar. Pengertiannya maksudnya adalah sebetulnya pasar tidak ada, asal kalian bisa makan semua. Itu gimana caranya? Kan gitu. Makanya kita waktu doa masuk masjid itu, masuknya minta rahmat, keluarnya minta karunia. Masuknya minta rahmat. Allahumma inni as'aluka Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Rahmatnya dapat di sini. Jadi kebaikan, ya, menjadi orang yang bisa ikhlas, bisa jujur, ya, bisa menjadi saleh, itu di masjid. Keluar masjid, doanya adalah Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau karuniamu. Karena kalau kita keluar, kita ingin dapat rezekinya, biar kita jadi orang yang kaya, kita jadi orang yang mampu, jadi orang yang punya karunia Allah yang banyak. Nah, itu keluar masjid, dapatnya itu. Tapi kalau kita keluar dari masjid, kita ke pasar, insya Allah kita sudah punya nilai-nilai masjid. Makanya harus lebih banyak ke masjidnya dari ke pasarnya. Jangan banyak ke pasar dari masjid. Tapi kalau di pasar dan masjid nggak apa-apa. Dan para ulama tuh ngajarin masuk masjid itu memang tidak ada doa khusus dari Nabi kecuali doa perlindungan. Paling-paling para ulama mengajarkan kita membaca kalimat tahlil, ya, yang lebih lengkap. Kita baca la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair, ya, atau biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Kalau dibaca biyadihil khair innahu ala kulli syai'in qadir. Tinggal kita bacanya yang mana. Kalau dibaca biyadihil khair innahu ala kulli syai'in qadir. Ya. Baik. Jadi bacanya tahlil itu. Masuk pasar itu begitu disuruhnya, bertahlil supaya kita ingat sama Allah. Itu begitu. Kemudian keterangan tentang pasar ini sudah saya kira cukup, ya. Nanti kalau kita bisa perluas dalam kesempatan dialog barangkali kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Berikutnya kita akan menginjak kepada amal yang terbaik, usaha yang terbaik dalam kehidupan ini. Yang disebutkan dari ada di kitab Al-Buyu' Bulughul Maram, ya. Hadis ini banyak jalan riwayatnya, ya. Hadis dari Al-Bazzar disahihkan oleh Al-Hakim, ya. Al-Hakim, Imam Ahmad juga, Syekh Syuaib, ya, mengatakan semuanya hadis ini adalah hadis hasan, ya. Tapi ini hadis untuk penjelasan dalam soal muamalah. Hadis hasan pun layak untuk dipakai. Bunyi hadisnya begini, dari Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu an, ya. Rifa'ah an Rafi' radhiyallahu an, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul kasbi atyab. Rasulullah ditanya, apakah kesibukan dalam keseharian kita yang paling Allah sukai,
yang paling tayyib, yang paling bagus, yang paling baik, ya. Qala, Rasulullah menjawab, amalur rajuli biyadihi, yaitu perbuatan seseorang dengan tangannya. Jadi dia berusaha, dia bekerja, kalau bahasa sekarang berwira swasta, itu begitu. Wa kullu bai'in mabrurun, dan semua jual beli yang mabrur. Nah, jadi bukan haji aja yang mabrur, jual beli juga ada mabrur, ya. Bai'un mabrurun, ya. Bukan haji mabrur aja, baik mabrur, perdagangan yang baik, jual beli yang baik, ya. Jadi Nabi ditanya amalan seseorang, apakah mata pencaharian yang paling tayyib, yang paling baik, yang halal, ya istilahnya. Maka Nabi menjawab, adalah amalan seseorang dengan tangannya, dan setiap jual beli yang mabrur atau jual beli yang diberkahi, ya, itu begitu pengertiannya, ya. Mengapa Rasulullah menyinggung amal dengan tangannya ini, ya? Itu karena di hadis lain Rasulullah juga pernah mengatakan begini, ma'akala ahadun ta'aman qattu khairan min an ya'kula min amali yadih, ya. Wa inna nabiyallah Dawud alaihi salam kana ya'kulu min amali yadihi, ya. Tidaklah seseorang memakan suatu makanan yang lebih baik dari makanan yang ia makan itu dari hasil kerja keras tangannya sendiri. Jadi tidak ada seorang yang memakan suatu makanan yang lebih baik daripada makanan yang dia bisa dapat makanan itu dari hasil kerja tangannya sendiri. Ya. Karena Nabi Daud alaihissalam dahulu juga makan dari hasil kerja keras tangannya sendiri. Jadi Nabi Daud dulu sampai bisa menjadi raja itu adalah dia makan dari usaha tangannya sendiri. Apa usaha tangan sendiri itu? Bercocok tanam, bertani di sawah, termasuk di dalamnya menggembala ternak, menggembala kambing. Dulu tuh begitu, usaha-usaha awal itu begitu manusia. Dan itulah yang dikerjakan oleh para nabi, ya, termasuk hampir semua nabi itu melakukan hal yang seperti itu, ya. Jadi para nabi itu boleh dikatakan hampir semuanya itu menjadi orang yang pernah menggembalakan ternak. Ini dalam sebuah hadis, ya, itu dikatakan an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushaku an yakuna khairu malil muslim ghanamun yattabi'u biha sya'afa al-jibal wa mawaqi al-qatr yafirru bidinihi minal fitan. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan begini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hampir datang masanya. Nah, ini maksudnya itu keadaan yang paling membuat orang harus bisa menghindarkan diri dari segala macam fitnah kehidupan, maksudnya bahwa sebaik-baik harta seseorang muslim adalah kambing yang digembalakannya di puncak gunung serta tempat-tempat subur tanaman-tanaman, karena itu semua bisa menjauhi berbagai fitnah yang mengganggu agamanya. Jadi istilahnya orang kalau sampai akhirnya ke gunung, dia di situ nanam, cocok tanam, dia berternak, itu lebih baik daripada dia di sini. Ketika dia di sini berdagang udah nggak bisa, kecuali ada ribanya, kecuali ada judinya, kecuali ada tipu-tipunya, kecuali fitnah segala macamnya. Maka akhirnya dia pergi ke gunung, ya. Tapi bukan pergi ke gunung kemudian untuk uzlah meninggalkan agama, bukan, meninggalkan kenyataan dalam agama. Itu bukan itu. Maksudnya adalah dalam rangka dia lebih dahulu menyelamatkan akidahnya dan ibadahnya agar bisa mendapatkan ketenangan dan kenyamanan dan bisa hidup jauh dari segala macam hal-hal yang berbau unsur-unsur
riba, unsur-unsur maisir dan gharar itu. Kemudian disebutkan ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'a al-ghanam. Ya. Faqala ashabuhu wa anta? Faqala na'am kuntu ar'aha ala qararita li ahli Makkah. Tidaklah ada nabi kecuali pernah menjadi penggembala ternak. Jadi enggak ada satu nabi pun, hampir semua nabi itu pernah berternak, menggembalakan kambing. Ya. Para sahabat bertanya, apakah engkau juga wahai Rasulullah? Beliau menjawab, iya, saya telah mengembalakan ternak di penduduk Mekah. Jadi dulu Nabi masih mudanya sebelum berdagang dengan Khadijah, ya. Beliau pernah juga berternak. Jadi beternak itu adalah juga awal satu usaha yang disukai oleh Allah karena dia usaha dari tangan. Makanya dalam sebuah riwayat lain itu ada Nabi tidak pernah mencium tangan orang kecuali orang itu sangat dicintainya. Dan orang itu yang dicium tangan oleh Nabi adalah anak-anaknya, ya, dicium tangannya. Dan yang kedua adalah ketika Nabi bertemu dengan seorang sahabat yang tangannya dipegang oleh Nabi ketika berjabat tangan, sangat kasar sekali tangannya. Ketika ditanya, kenapa tanganmu sekasar ini? Dijawab oleh orang ini, saya ke tempat yang jauh mencari kayu, ya, mencari pohon yang ada kayu. Padahal pohon di padang pasir carinya susahnya bukan main itu. Cari, lalu kemudian saya tebang pohon, ada pohon, lalu kayu itu saya bawa ke pasar, saya jual. Kita bisa bayangkan kalau cari pohon kayu di kita itu banyak. Cari pohon kayu itu di padang pasir di zaman Nabi, susahnya bukan main. Dia cari sampai dapat, karena tetap aja ada pohon, ya, kayak kaktus kayak apa gitu, kecil lah semuanya. Nah itu dipotong-potong, dia bawa ke pasar. Itulah yang buat tangannya jadi kasar. Saya pernah mendapatkan satu pekerjaan yang hampir mirip itu, dan orang itu betul-betul akhirnya saya seperti yang dilakukan oleh Nabi. Saya pegang tangannya, saya cium juga orang itu. Itu di daerah Sumatera Utara, daerah Pijar Koling. Ada yang tahu nggak? Kalau orang Sumatera Utara tahu Pijar Koling sana, Padang Sidempuan. Jalan kalau dari Sumatera Barat, dari Padang Bukit Tinggi itu lewat Mandailing, Natal, terus ya daerah-daerah umat Islam orang-orang Batak itu, ya, Sumatera itu, sampai ke daerah namanya Padang Sidempuan. Dari Padang Sidempuan ke Medan itu separuhnya sama dengan jalan kita ke Padang lagi itu. Nah, Padang ke Padang Sidempuan, dengan Padang Sidempuan ke Medan, malah lebih jauh ke Medan. Baik, itu ada orang yang kerjanya di sungai, saya liatin ternyata ngumpulin batu sebongkah itu di sungai, dia kumpulin. Setelah dia kumpulin, dia bawa ke depan, digotong ke depan agak dekat jalan, dikumpulin di situ. Lalu kemudian nanti ada truk yang ngambil dibayar. Waktu itu tahun berapa saya ke sana itu? Tahun 2000, sekitar 2008 2009. Itu dia dibayar cuma Rp50.000. Batu yang dikumpulkan satu kol, di bawahnya waktu mobil satu kol itu cuma Rp50.000. Nah, satu kol itu penuh, dibawa lagi. Dia kerjanya begitu. Dan tentu nggak bisa satu hari bisa bikin 2 kol 3 kol, beratnya bukan main. Akhir tangannya juga kasar. Nah dulu Nabi begitu jabatan tangan dengan orang yang semacam itu, tangannya kasar, akhirnya beliau cium. Setelah tahu saya melakukan ini karena saya keluar bekerja, potong kayu, lalu saya jual ke pasar. Itu yang saya lakukan. Jadi kerjanya kerja kasar, tapi itu adalah kerja yang paling berkah. Karena usahanya betul-betul usaha yang jelas-jelas halalnya. Dia cuma ngambil dari tempat, dia kumpulkan, lalu dia jual. Dia kumpulkan, dia jual. Nah itu begitu. Nah ini adalah sesuatu yang dipuji oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam hadis tadi, di dalam kitab Bulughul Maram, itu berdagang adalah amal yang paling utama
untuk orang berusaha dalam hidup mencari nafkah itu adalah dengan cara dari tangannya sendiri. Jadi istilahnya orang berdagang itu adalah amal terbaik. Tapi hati-hati, bukan berarti bahwa Bapak nggak boleh jadi karyawan. Jangan salah paham. Karyawan itu juga adalah andil dari orang yang berusaha. Yang berusaha adalah bos kita atau atasan kita ataupun perusahaan tempat kita bekerja. Itu juga tidak mengapa. Tapi kalau kita bisa bekerja sendiri, berwira swasta, kita rajanya, kita kepalanya. Sehingga kalau orang Betawi itu suka bilangnya begini, ya, mungkin Pak Abdul Majid masih ingat, lebih baik jadi kepala meskipun kepala tikus daripada buntut meskipun buntut macan. Jadi kepala meskipun kepala tikus gitu, kan kecil, nggak ada harganya, tapi dia kepala, daripada jadi buntutnya meskipun buntut macan gede gitu. Kenapa? Maksudnya supaya dia bisa mandiri, supaya dia bisa lebih leluasa ngatur, ya. Orang Pak kalau bisa usaha sendiri, dagang itu liburnya nggak pakai tanggal merah, jangan kemana-mana, jalannya jadi enak, ya. Kalau kita jadi karyawan itu mesti liburan di hari Sabtu, hari Ahad, nunggu tanggal merah baru bisa jalan-jalan. Dan jalan-jalan kalau di tanggal merah, di tanggal liburan, hotel mahal, dagangan mahal, semua mahal. Tapi kalau kita jalan-jalan di hari Senin sampai hari Jumat itu murah. Itulah keuntungan orang yang berusaha sendiri. Jadi di sini memang Rasulullah lebih mengingatkan kita untuk berusaha sendiri, ya. Mengapa demikian? Itu karena orang yang berusaha itu lebih besar tawakalnya kepada Allah. Itu aja. Dia kalau dagang itu kan mungkin pagi-pagi sudah berdoa kepada Allah, semoga hari ini banyak yang datang membeli dagangan saya. Ya, dagang apa saja, ya. Dagang ya yang kecil-kecil, maksud dagang yang besar. Jadi Nabi lebih suka kita itu ambil barang dari tempat yang orang tidak bisa menjangkaunya ke sana jauh, ya tukang-tukang sayur ini di sini. Padahal ngambil barangnya deket itu, sana di pasar, terus dibawa ke sini. Kan nggak semua bapak ibu-ibu apalagi itu mau ke pasar Kemiri jauh, ya. Lalu di sini dibuka, gitu kan? Di sini aja udah 3 tukang sayur saya lihat sudah ini. Itu dia jual. Di sana bisa beli katakanlah 10.000, di sini dia jual 12.000 atau 15.000, tinggal dia bersaing. Kalaupun dia beli 10.000 jual 10.000, itu nggak apa-apa, boleh saja. Tapi kalau dia 10.000, pedagang lain buka jualnya 5.000, ya dia bisa nggak laku kan gitu. Harus sama-sama. Akhirnya hukum dagang itu berlaku ketika pedagang banyak, keuntungan jadi makin sedikit. Tapi itu akan terjadi sedemikian rupa. Itulah keberkahan orang pedagang karena mereka bersandar kepada Allahnya lebih kuat. Itu aja. Jadi kalau enggak, dia doa yang kuat, mungkin akhirnya itu tadi terjebak kepada bikin penglaris, taruh bacaan ayat Quran yang udah dilipet-lipet gitu, dijahit, ditaruh di kotak amalnya. Atau ya kayak kemarin penglaris yang kita bahas itu, taruh jimat. Nah, itu di situ. Nah, itu yang sering dilakukan oleh banyak orang karena tidak bersandar kepada Allah, padahal bersandarnya mesti kepada Allah. Kemudian orang yang pedagang itu juga itu adalah karena Nabi memuji mereka, ya. Dalam keterangan-keterangan yang lain, ya, kata Nabi itu soal jual beli ini lebih lanjut dikatakan ini kita diperintah untuk terus, ya, semangat di dalam berusaha, ya, mencari rezeki dari tangan sendiri. Karena dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah pernah bersabda begini, ahris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jiz. Nah, bersemangatlah melakukan hal-hal yang bermanfaat untukmu dan meminta tolonglah kepada Allah, dan janganlah engkau menjadi orang yang malas. Nggak boleh jadi orang malas. Jadi orang itu mesti bangun, bergerak, cari nafkah. Dulu di zaman Umar ada orang di masjid
Pagi ditemui ada di masjid, siang ada di masjid, sore di masjid, malam di masjid juga. Lalu kemudian sampai berhari-hari dilihat oleh Umar begitu. Akhirnya Umar penasaran, nanya orang itu, kamu tiap hari di masjid, bagaimana kamu makan? Tanya, bagaimana kamu makan? Saya masjid ini berdoa, yang kasih makan saya, istri saya, anak saya, ada saudara saya, katanya. Maka saya di sini zikir aja doa itu, masjid aja gitu. Lalu kemudian oleh Umar dipegang pundaknya, panggil saudaramu. Ketahuilah, setelah dipanggil ya, ditanya betul dia yang memberikan bantuan kepada saudaranya yang berzikir tadi. Kata Umar, ketahuilah saudaramu yang berikan nafkah ini di mata Allah lebih utama ya daripada engkau yang berdiam di masjid. Jadi artinya supaya orang itu keluar. Karena orang yang tadi saudaranya ini itu dapat pahala dia mencari nafkah dan pahala dia menafkahi saudaranya yang berdoa dan berzikir. Dua pahalanya. Sementara orang yang berzikir berdoa cuma dapat pahala berzikir berdoa, dia tidak dapat pahala mencari nafkah. Jadi begitu. Jadi orang nggak boleh cuma di masjid saja, itu nggak boleh. Di masjid kemudian keluar. Ya. Dan bunyi ayatnya juga begitu. Ya. Saking dulu kalau di zaman Nabi itu saking terjadi orang semuanya mau ke pasar, pernah kejadian ini. Kalau di zaman kita mungkin orang malah malas berdagang dan malas ke pasar. Di zaman Nabi malah yang terjadi adalah Nabi sedang sholat Jumat, ketika datang pedagang-pedagang dari Syam bawa dagangan, pas di hari Jumat itu Nabi sedang sholat Jumat. Satu saat itu Nabi sedang sholat Jumat, sedang berkhutbah. Bayangkan lagi khutbah Jumat. Itu sahabat-sahabat ninggalin Nabi itu. Karena ada pedagang Syam, semuanya ke situ. Jadi kayak kita di Tanah Abang ada pedagang-pedagang dari Tasik itu istilahnya, datang semuanya beli gitu kan. Hari Selasa apa katanya itu di situ. Itu begitu. Nah, ini juga zaman Nabi begitu. Makanya bunyi ayat wa idza ra'au tijaratan aw lahwan. Dan ketika mereka umat Islam ini melihat, sahabat-sahabat Nabi itu melihat ada bisnis perdagangan dibawa oleh orang-orang dari Syam tadi, ya, aulahwan atau permainan apapun, ya, artinya urusan-urusan dunia, infaddu ilaiha, mereka segera bergerak ke sana untuk urusan dagangnya, ya, watarakuka qaima, dan mereka meninggalkan engkau sendiri dalam berkhutbah. Tinggal 12 orang dalam sebuah riwayat itu begitu. Dari sekian banyak orang yang hadir sholat Jumat, tinggal 12 sahabat Nabi waktu Nabi khutbah Jumat. Jadi memang dulu sahabat itu ada juga bandelnya, Pak. Jangan dianggap juga nggak ada. Ada sebagian yang begitu. Tapi setelah Nabi kasih tahu, Nabi ingatkan, mereka berubah. Jadi kalau ada di antara kita yang suka bandel-bandel juga, itu biasa itu. Ya, zaman Nabi juga ada begitu. Bayangkan Nabi lagi khutbah Jumat ditinggalin. Di sini pernah nggak gitu? Kan nggak pernah kan? Nabi lagi khutbah Jumat ditinggalin, coba. Berarti kayak apa itu orang? Kalau ada kita hadir situ, kita ngomel-ngomel melulu kali itu. Nah, itu begitu. Tapi itu yang terjadi. Nah, ini menunjukkan bahwa usaha dagang itu waktu itu memang menjadi sesuatu yang paling menarik dalam orang untuk berusaha mencari nafkah. Ya juga barangkali karena memang dulu belum ada industri, belum ada apa-apa, sehingga ya belum ada orang bekerja sama dalam satu usaha, ya baru ya usaha-usaha perdagangan saja. Meskipun tetap usaha dagang itu tergantung skalanya. Skala kecil ya dagang di pasar, buka toko, buka warung di rumah. Skala besar dia berbisnis, bisnis apapun, termasuk bisnis jasa. Dia seorang katakanlah ahli hukum, ya, dia buka konsultasi hukum, konsultan hukum, dia buka dia jadi notaris apa gitu, itu juga usaha, nggak apa-apa, boleh-boleh saja semua. Jadi usaha itu berdagang, berjual beli, dan termasuk di dalamnya kita berdagang atau menjual usaha, ya. Yang nggak boleh menjual nilai-nilai kebenaran untuk keuntungan sedikit. Nah, itu yang nggak boleh, ya.
Kayak banyak partai-partai sekarang itu ya, tergantung siapa yang bayar misalnya, itu yang nggak boleh. Kalau yang selain itu semuanya dagangnya boleh. Saya kira inilah barangkali para jemaah sekalian, supaya ada kesempatan kita untuk berdialog ya. Intinya saya sampaikan kembali sedikit bahwa di zaman Nabi dulu ya, Nabi di samping membuat masjid juga membuat pasar untuk memberikan kesempatan orang untuk bekerja mencari nafkah, dan itu sekaligus menguatkan kita berukhuwah. Dagang itu bikin kita berukhuwah. Dulu Pak, orang berdagang sebelum ada supermarket, sebelum ada sini aja udah ada ini tuh Pak. Toko besar kayak begitulah ya, apakah kayak Alfa Media, kayak Alfa gitulah. Nah itu semua orang berdagang itu membangun persaudaraan. Ibu-ibu kalau ke pasar beli sesuatu, duitnya kurang karena sudah biasa beli oleh penjualnya, pasti dia bilang, ibu kurang, udah bawa aja dulu bu, bisa besok bayarnya, bisa begitu ya. Kurang. Terus sebaliknya kita sebagai pembeli, kembaliannya kurang, pedagangnya bilang, bu nggak ada lagi kembaliannya, cuma segini ada, kurang 10.000. Ya udah nggak apa-apa, besok saya datang lagi beli. Itu begitu bisa. Tapi kalau di supermarket bisa nggak begitu Pak? Kurang duitnya, suruh taruh, nggak jadi, batalin gitu. Nggak ada ukhuwah, nggak ada persaudaraan. Jadi dagang itu juga membangun rasa persaudaraan. Kita jadi bersaudara karena sebab dagang tadi. Itu begitu ya. Nah itu ya salah satu nilai-nilai kenapa berdagang itu adalah amal yang paling utama dalam usaha setiap kita. Dan sebetulnya lebih kuat lagi di samping berdagang, kalau dagang kan bisa ngambil dagangan orang lain, dia jual. Lebih baiknya lagi adalah yang dikerjakan dari hasil tangannya sendiri. Seperti dia dagang, ngambil dari tanamannya. Dari tanamannya dia berbuah atau apa, itu dia udah berdoa kepada Allah agar tanamannya berbuah. Karena dia cuma bisa nanam, tapi berbuahnya bukan dia yang ngurus. Kan dia cuma nanam. Pohon itu jadi tinggi, jadi bisa berbuah, itu tergantung Allah memberikannya kepada dia. Makanya dia berdoa kepada Allah. Makanya di situ orang kalau bertani, zakatnya bisa 10% ya, besar kalau dia hanya mengandalkan air hujan. Tapi kalau dia juga bikin air sendiri, cari air sendiri, bikin irigasi dan semacamnya supaya tanamannya, sawahnya bisa berair dengan baik, dia jadi 5% zakatnya itu. Kenapa? Karena dia ada usaha sendiri. Itu begitu. Dalam Islam itu diperhatikan usaha orang itu jadi punya nilai sendiri. Kemudian yang seperti ini ya, jual beli atau pedagang ini, yang lainnya adalah jual beli di pasar dan lain-lain ya. Dan dicontohkan tadi bahwa termasuk amal yang utama adalah orang berternak ya. Berternak itu banyak untungnya. Cuma kita kalau di kota ya susah kita berternak, nggak punya tempat. Kalau punya tempat itu luar biasa. Bayangkan beli 2 ekor kambing jantan betina, itu berapa bulan kemudian, mungkin nggak sampai 6 bulan itu punya anak. Terus dia beranak pinak. Setahun depan mungkin dari 2 itu bisa jadi 10, bisa jadi 15. Dan itulah yang akhirnya menjadi rezeki. Sebagiannya dimakan, sebagiannya dijual dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira itu, dan kita tutup sama-sama dengan berdoa. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, Rabb Tuhan kami, perbaikilah urusan agama kami, karena agama adalah hal yang terpenting dalam hidup kami, dan perbaikilah urusan dunia kami, karena dunia ini adalah tempat tinggal kami saat ini, tempat kami hidup ya Allah. Dan perbaikilah urusan akhirat kami, karena akhirat adalah tujuan hidup kami nantinya. Dan jadikanlah wafat kami nanti sebagai istirahat kami dari capek lelahnya kami untuk taat kepada Engkau ya Allah.
dan jadikanlah hidup kami yang tersisa ini sebagai kesempatan untuk kami menambah amal-amal yang Engkau ridhoi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu waliyut taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.